Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan teknik pelaksanaan tes hasil belajar dan penilaian keterampilan proses. Nah, materi yang pertama yaitu ada teknik pelaksanaan tes hasil belajar. Ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama teknik pelaksanaan tes tertulis. Nah, agar pelaksanaan tes tertulis ini dapat berlangsung dengan baik, pelaksanaan tes tertulis ini hendaknya dijauhkan dari keramaian dan kebisingan. Ruang tes pun hendaknya cukup leluasa dan tidak memungkinkan untuk kerjasama. Nah, yang kedua yaitu teknik pelaksanaan tes lisan. Nah, sebelum tes lisan dilaksanakan, pemberian tes sudah menyiapkan beberapa jenis soal yang akan diajukan kepada peserta didik dengan pedoman jawaban, kriteria, waktu tes, variasi soal, dan pedoman penskoran yang tegas agar tes yang diberikan valid, baik dari segi isi maupun konstruksinya. Nah, materi yang kedua yaitu ada penyusunan instrumen tes hasil belajar. Nah, menurut Yusuf, langkah-langkah penyusunan tes hasil belajar ini ada pun sebagai berikut, yaitu yang pertama ada penetapan tujuan penelitian. Nah, langkah pertama adalah menetapkan tujuan dari penelitian tersebut. Tujuan penelitian akan mempengaruhi jenis tes yang akan digunakan dan materi yang akan diukur. Nah, yang kedua yaitu ada pengembangan spesifik atau blueprint. Nah, spesifik atau blueprint ini menguraikan secara rinci konteks tes, jenis item soal yang akan digunakan, jumlah soal, dan distribusi materi yang akan diukur dalam tes. Nah, jika langkah pengembangan spesifik atau blueprint ini dihilangkan, pengaruhnya itu yaitu tanpa adanya langkah ini, proses belajar mungkin menjadi kurang terarah dan kurang efektif karena kurangnya pemahaman tentang apa yang harus dipelajari dan dicapai. Nah, misalnya nih, dalam sebuah kelas mata pelajaran bahasa Inggris, jika tidak ada spesifik yang jelas tentang tujuan pembelajaran untuk sebuah penelitian esai, siswa mungkin akan merasa bingung tentang apa yang diharapkan dari mereka. Ada beberapa siswa yang mungkin fokus pada gaya penulisan, sementara siswa yang lainnya mungkin lebih memperhatikan tata bahasa. Nah, akibatnya penulisan esai-esai tersebut mungkin tidak akan konteks atau konsisten dan siswa merasa tidak adil karena kurangnya pedoman yang jelas. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan ruang lingkup ujian. Nah, langkah ini melibatkan penetapan mencakup materi yang akan diuji dalam tes, baik secara keseluruhan maupun spesifik untuk setiap bagian atau topik. Nah, yang keempat itu memilih tipe item atau butir soal. Nah, berdasarkan spesifikasi tes, jenis-jenis soal atau item soal ini dipilih sesuai dengan tujuan penelitian dan kemampuan siswa yang akan diukur seperti pilihan ganda, isian singkat, dan esai. Nah, yang terakhir adalah mereview item. Setelah menyusun soal, langkah ini melibatkan peninjauan ulang soal-soal untuk memastikan kejelasan, ketepatan, dan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Nah, yang materi selanjutnya yaitu ada metode penelitian keterampilan proses. Nah, pendekatan keterampilan proses adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan fakta-fakta yang membangun konsep-konsep dan teori-teori dengan keterampilan intelektual dan sikap ilmiah siswa sendiri. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu menurut Suryo Broto yaitu ada pemanasan T. Nah, tujuan kegiatan ini untuk mengarahkan siswa pada pokok permasalahan agar siswa tersebut siap baik secara mental, emosional maupun fisik. Nah, yang kedua itu ada proses. Nah, pembelajaran proses hendaknya selalu mengikuti siswa secara aktif guna mengembangkan kemampuan-kemampuan soal, antara lain kemampuan mengamati, menginterpretasikan, meramalkan, mengaplikasikan konsep, merencanakan dan melaksanakan penelitian serta mengkomunikasikan hasil penemuannya. Nah, yang ketiga yaitu ada pengamatan. Nah, tujuan kegiatan ini untuk melakukan pengamatan yang terarah tentang gejala atau fenomena sehingga mampu membedakan yang sesuai dan
dan yang mana tidak sesuai dengan pokok permasalahannya. Nah, yang dimaksud pengamatan ini adalah penggunaan indera secara optimal dalam rangka memperoleh informasi yang memadai. Nah, yang keempat itu ada interpretasi hasil pengamatan tujuan. Nah, kegiatan ini untuk menyimpulkan hasil pengamatan yang telah dilakukan berdasarkan pada pola hubungan antara hasil pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lainnya. Nah, kesimpulan tersebut merupakan konsep yang harus dimanfaatkan atau digunakan dalam melakukan pengamatan. Nah, yang kelima yaitu atau yang terakhir ada peramalan. Nah, hasil interpretasi dari suatu pengamatan kemudian digunakan untuk meramalkan atau memperkirakan kegiatan yang belum diamati atau yang akan datang. Nah, ada beberapa antara ramalan dan terkaan. Nah, ramalan ini didasarkan atas hubungan logis dari hasil pengamatan yang telah diketahui. Sedangkan terkaan kurang didasarkan pada hasil pengamatan. Nah, materi selanjutnya itu D, penilaian keterampilan proses. Nah, penilaian merupakan tahapan penting dalam proses pembelajaran. Nah, penilaian ini dalam pembelajaran dapat dimaknai sebagai membawa konteks, proses, dan sikap ilmiah secara bersama. Nah, adapun menurut Smith dan Welliver, pelaksanaan penelitian keterampilan proses ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Nah, yang pertama ada pretest dan posttest. Nah, guru melaksanakan penilaian keterampilan proses sains siswa pada awal tahun sekolah. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing siswa dalam keterampilan yang telah diidentifikasikan. Nah, pada akhirnya tahun sekolah, guru melaksanakan tes kembali untuk melakukan perkembangan skor siswa telah mengikuti pembelajaran sains dengan cara pretest dan posttest. Nah, yang kedua ada diagnostik. Nah, guru melaksanakan penelitian keterampilan proses sains siswa pada awal tahun ajar. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menentukan pada bagaimana siswa memerlukan bantuan dengan keterampilan proses. Kemudian guru merencanakan pembelajaran dan kegiatan laboratorium yang dirancangkan untuk mengatasi kekurangan pembelajaran siswa. Nah, yang ketiga yaitu ada penempatan kelas. Nah, guru melaksanakan penilaian keterampilan proses sains sebagai salah satu kriteria dalam penempatan kelas. Nah, misalnya kriteria untuk memasuki kelas akselerasi, kelas sains, atau kelas unggulan. Nah, yang keempat, selanjutnya itu pemilihan kompetensi siswa. Nah, guru melaksanakan penilaian keterampilan proses sains siswa sebagai kriteria utama dalam pemilihan siswa yang akan diikuti dalam lomba-lomba sains. Nah, jika siswa tersebut memiliki skor atau nilai tertinggi, maka dia akan dapat mengikuti lomba sains dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu bimbingan karir. Nah, biasanya para peneliti melakukan uji coba menggunakan penelitian keterampilan proses sains untuk mengidentifikasi siswa yang memiliki potensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan dibina. Nah, penilaian keterampilan proses ini dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disesuaikan dengan materi dan tingkat perkembangan siswa atau tingkatan kelas. Nah, oleh karena itu penyusunan instrumen penilaian harus direncanakan secara cermat sebelum digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.